Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Heroma Aulia dengan NIM 4322401098. Program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas video dengan mata kuliah kewarganegaraan. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi itu ibarat fondasi bagi negara di Indonesia. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai aturan main. Konstitusi ini menjamin hak-hak kita sebagai warga negara seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan rasa aman. Tapi jangan lupa juga ada kewajiban kita untuk menghormati hukum dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, ada yang namanya rule of law atau supremasi hukum. Artinya semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Hukum dibuat untuk memastikan keadilan. Tapi di Indonesia, tantangan terbesar adalah penegakan hukumnya. Masih ada kasus pelanggaran yang harus kita lebih kritis, sekaligus mendukung transparansi. HAM atau hak asasi manusia. Ini adalah hak yang kita punya sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan di Indonesia. HAM sudah diakui sejak kemerdekaan. Bahkan negara kita punya Komnas HAM untuk mengawasi pelanggaran. Penting banget untuk belajar HAM sejak dini supaya kita bisa menghormati hak orang lain. Kita juga nggak bisa lepas dari geopolitik. Ini cara kita melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman yang luar biasa. Persatuan itu kunci utama agar negara kita tetap kuat di tengah tantangan global. Inilah kenapa wawasan kebangsaan atau yang sering disebut wawasan Nusantara penting banget dipahami. Berikutnya, kita bahas otonomi daerah. Ini konsep yang memungkinkan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, contohnya kebijakan pendidikan atau pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari prinsip dasar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Supaya otonomi daerah berjalan baik, ada yang namanya good governance. Ini adalah tata kelola yang berprinsip transparansi, kejujuran, dan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah bisa lebih fokus melayani masyarakat, bukan hanya. Perubahan juga terjadi pada perilaku masyarakat di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi umumnya dilakukan melalui transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan mereka tetap melakukan berbagai kegiatan ekonomi meskipun dalam keterbatasan akses. Teknologi marketplace dan e-commerce yang telah ada sebelumnya ditinggalkan dalam pengembangan atas dasar akses dengan lebih mudah, efisien dengan sistem pembayaran dan pengiriman yang bervariasi. Selain itu, metode pembayaran yang tersedia juga makin beragam, dan metode pembayaran COD, transaksi pembayaran bank, dapat digital, hingga sistem kredit. Kehadiran e-commerce juga menciptakan peluang ekonomi baru individu atau badan usaha, sehingga dapat menjadi roda pergerakan perekonomian nasional di masa depan.